Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap semuanya baik-baik saja. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita akan memulai belajar, tapi sebelumnya biasakan berdoa sebelum belajar ya. Oke. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 2 dengan muatan bahasa Indonesia. Tujuan pembelajarannya, dengan membaca, siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang manfaat penemuan televisi dengan tepat. Setelah membaca, siswa mampu menulis informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang manfaat penemuan televisi dalam bentuk peta pikiran dengan sistematis. Oke, materinya: menganalisis kalimat efektif dan tidak efektif dalam teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah sebuah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya suatu fenomena, baik fenomena alam, sosial, dan budaya yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Teks eksplanasi tersusun dari pernyataan umum, deret penjelas, dan penutup atau kesimpulan. Menganalisis teks eksplanasi berarti menguraikan, membedakan, dan memilah isi pokok teks eksplanasi dengan memperhatikan struktur dan bahasa yang digunakan. Teks eksplanasi berisi tentang informasi penting mengenai suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Sedangkan kalimat efektif adalah kalimat yang ditulis sesuai dengan kaidah tata bahasa yang baik, lengkap dengan ejaan yang disempurnakan, beserta tanda baca yang tepat. Penggunaan kalimat efektif yang baik dan benar dapat mempermudah pembaca memahami informasi yang terkandung dalam teks eksplanasi. Menemukan informasi dalam teks eksplanasi dengan menggunakan peta pikiran. Menentukan informasi penting dalam teks eksplanasi dapat dilakukan dengan cara membaca cermat dan menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan. Untuk mempermudah penyajian informasi tersebut, dapat menggunakan peta pikiran. Melalui peta pikiran, informasi penting dapat disajikan dengan menarik. Apa saja tahapan-tahapannya? Tahapan-tahapan untuk penyajian informasi penting melalui peta pikiran. Yang pertama yaitu temukan dulu pokok pikiran dari tiap paragrafnya. Kedua, tulis poin-poin tentang kalimat penjelas dan tiap paragrafnya. Lalu, tulislah pokok pikiran dan kalimat penjelasnya dalam bentuk peta pikiran. Kalimat efektif itu apa? Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan sesuai dengan maksud yang diharapkan oleh penulis. Kalimat efektif memudahkan pembaca untuk memahami maksud dari kalimat tersebut. Oke, ciri-ciri kalimat efektif yang pertama, kalimatnya lugas, artinya tidak perlu berbelit-belit. Contohnya, untuk yang tidak efektif, para tamu-tamu duduk di kursi. Kalimat efektifnya, para tamu duduk di kursi. Jadi kita tidak perlu mengulang-ulang tamu-tamu. Yang kedua, ketepatan kalimat terdiri atas struktur kalimat yang berurutan dan bermakna logis. Logis itu maksudnya masuk akal. Contohnya, untuk kalimat tidak efektifnya, lampu kakek yang antik itu dijual dengan harga yang murah. Kalimat efektifnya, lampu antik milik kakek itu dijual dengan harga yang murah. Jadi perbedaannya, lampu kakek yang antik kemudian lampu antik milik kakek, itu yang lebih benar.
Kemudian yang ketiga, kalimatnya efektif, artinya kalimat tidak memuat kata yang memiliki kesamaan arti. Contohnya, pemberian hadiah dapat diberikan berupa piala dan sertifikat penghargaan. Kalimat efektifnya, pemberian hadiah dapat berupa piala dan sertifikat penghargaan. Oke. Jadi dapat dan diberikan itu sudah sama, jadi pilih salah satu. Baiklah, kita coba latihan soal. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kalimat efektif? Tadi sudah sampaikan. Yang kedua, sebutkan ciri-ciri kalimat efektif. Yang ketiga, sebutkan tahap-tahapan untuk penyajian informasi penting melalui peta pikiran. Selanjutnya, bagaimana cara menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi, dan apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Bisa kalian jawab. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Bila belum subscribe, bisa subscribe, dan jangan lupa beri saran dan komentar di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.